Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan mulai materi tentang bagaimana melogikakan sebuah logika administrasi bisnis. Sebentar ada suara ribut. Logika administrasi bisnis ketika kita membuat sebuah program. Jadi ceritanya adalah ketika kamu disuruh bikin aplikasi laundry, aplikasi sewa kos-kosan, aplikasi penyewaan lapak di pasar-pasar, ya kan? Aplikasi retribusi parkir, habis itu aplikasi apa aja yang berhubungan dengan administrasi, ya kan? Kalian harus berpikir, oh tabel apa sih yang diperlukan dibangun di akses itu, ya kan? Oh harus buat tabel ini baru bisa jadi aplikasi ini. Nah, ayo masuk. Assalamualaikum. Oleh benar. Ini masuk YouTube nih. Gagal enggak? Tetap jaga jarak ya. Dah, lanjut. Maju-maju kalau ndak lihat, kusumpahin ndak paham-paham kalau ndak lihat. Kalau bisa duduk di lantai. Pokoknya aku nyumpahin kukutuk pokoknya. Dah, karena ini penting materinya. Kalau nggak penting nggak akan kusumpahin hubungannya. Nah, saya fokus ya. Yang perlu kita pahami dalam sebuah pembuatan program ada namanya standar baku internasional untuk mempermudah kita menerjemahkan dari proses-proses tadi. Contohnya dari aplikasi perpustakaan diterjemahkan logikanya gimana, terus diterjemahkan, terus langsung tabel apa yang dibutuhkan ketika membangun sebuah aplikasi administrasi di perpustakaan. Nah, ambil contoh kasus adalah perpustakaan, ya kan? Perpustakaan, proses yang apa? Ada proses apa aja biasanya? Yang pertama kali sebelum kamu ini tidak punya apa-apa nih, tapi kamu mau ke perpustakaan, apa yang pertama kali harus kamu lakukan? Registrasi. Ya, berarti kamu harus mengurus registrasi, ya kan? Registrasi, ya kan? Setelah registrasi, otomatis kamu memberikan informasi. Setelah kamu memberikan informasi tentang dirimu, diinput oleh petugas, ya kan? Kamu kan memberikan informasi tentang diri kan? Diinput oleh petugas. Terus ada biaya-biaya registrasi harus bayar ya? Entah anggota perpustakaan lama atau anggota baru setiap tahun harus bayar registrasi, ya kan? Kalau dia mau memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan. Jadi siapa yang terlibat tadi? Subjek atau objeknya? Subjeknya siapa yang terlibat? Ada anggota, entah dia mahasiswa, entah dia orang umum, entah dia anak TK, ya kan? Kalau anak TK bisa punya buku. Ada siapa lagi? Yang meregistrasi siapa namanya? Tugas. Nah, tugas. Mudahan kebaca tulisanku ya. Terus objeknya apa? Buku. Itu kalau peminjaman, ini registrasi. Objeknya biaya, kan ada biaya registrasi. Bisa kan ngikutin? Aku pengen bangun pola pikir karena teman-teman di YouTube sekalian, ini materi sampai semester berikutnya. Jadi sambil saya nge-vlog, mudahan kelihatan tulisan. Enggak kelihatan, Pak. Hah? Enggak kelihatan. Nggak kelihatan, nanti kita zoom. Terus setelah proses registrasi, proses apa? Baru kamu bisa meminjam. Proses peminjamannya. Mau tulis proses atau transaksi atau administrasi? Oh langsung aja peminjaman, oke. Nah, tulisanku jelek ya. Nah, peminjaman, ya kan? Peminjaman siapa yang terlibat? Subjeknya? Pasti, objeknya pasti buku ya. Buku. Terus ada anggota, ada petugas, ya kan? Anggota ada petugas. Nah, bisa ikutin?
Kalau pengembalian juga sama ya, ada anggota, ada buku, ada petugas, ditambah satu. Kalau memang dia terlambat, pasti ada nanti objek satu lagi, biaya denda. Jadi di dalam biaya itu sheet atau tabel biaya, kode biaya, nama biaya, besar biaya atau biayanya berapa. Misalnya kode biaya R, nama biayanya registrasi 15.000, keterangannya per tahun, ya kan? D, kode biaya denda 500 rupiah, keterangannya per hari. Bisa ngikutin kan? Insya Allah. Kalau nggak bisa ngikutin, nggak tahu lagi sudah aku. Nah, istilah-istilah yang kuceritakan ini adalah yang namanya proses bisnis. Dan proses bisnis ini harus diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa standar internasional dikenal dengan nama DFD. DFD adalah data flow diagram. Data flow, tahu kan terjemahannya flow? Diagram, bahasa Indonesianya adalah diagram aliran data. Data flow diagram adalah diagram aliran data. Jadi proses yang terjadi itu perpindahan data itu kemana gitu. Nah, kalau kalian bisa memahami, mau catat dulu enggak? Nanda dulu, nanti aja. Ya kan? Nanti dipoto, ya kan? Nanti dipoto, sementara yang di kertas itu boleh kamu catat lagi hasil yang dipoto. Aku minta kamu catat supaya nyangkut di kepalamu, ya kan? Karena kalau dipoto hanya tersangkut di galeri. Oke? Lanjut. DFD, ciri khas DFD itu ada empat simbol utama dalam data flow diagram. Simbol-simbol DFD, gimana tulisan simbol? Simbol gini kan? Masa gini? Iya. Simbol DFD ini kotak. Kotak ini adalah subjek atau objek yang terlibat, simbol kotak. Simbol kotak ini orang bilang namanya entity atau entitas. Entity. Ya, masuk. Nah, ini koler hubunganmu nih. Doakan lambat nikahnya. Malas semua lambat bangun. Orang yang lambat bangun, lambat juga nikahnya. Lanjut. Nanti aja. Lanjut. Nah, ulangin ya. Simbol DFD yang pertama, simbol kotak, itu subjek atau objek yang terlibat, atau istilah bahasa internasionalnya entitas atau entity. Kemudian simbol yang kedua, simbol bulat, ini namanya simbol proses atau simbol proses administrasi. Masuk. Pokoknya minggu depan 7:30 nggak ada manusianya, kual Pak. Iya Pak. Administrasi terus, apa lagi? Proses administrasi atau simbol transaksi. Simbol yang melibatkan subjek dan objek. Ibaratnya simbol apa ya kalian? Pertemuan antara penjual dan pembeli di mana ada objeknya. Itu sebuah transaksi ya. Iya. Nah, yang mempertemukan ini lingkaran ini. Ingatin ya, 4 simbol aja sederhananya. Walaupun kedepannya dipecah jadi berbagai macam. Tapi ini dasar pelajaran sistem informasi manajemen. Dasar pelajaran sistem informasi. Kemudian simbol yang ke berapa? Ketiga kayak gini. Set. Nah, ini simbol data flow atau aliran data. Kelihatan kah sobat-sobat di YouTube? Data flow, ya kan? Terus ada lagi satu simbol seperti ini, simbol kotak. Segi apa? Segi panjang. Segi panjang bisa kayak gini, segi panjang doang bisa ditambahin kayak gini. Ini simbol penyimpanan data. Nah, simbol penyimpanan data. Bahasa Inggrisnya adalah data storage. Nah, data store atau penyimpanan data. Dan ini biasanya kalau aku jelaskan ini aku abaikan dulu penyimpanan data supaya mempermudah kamu jelas. Jadi foto dulu.
Foto dulu. Satu aja. Satu makhluk aja yang HP-nya iPhone, kalau HP jelek nggak usah. Bisa aja. Dan hari ini Awas ikan sebelah sore. iPhone atau Galaxy Note 20 Ultra. Sudah? Lanjut. Nah, ini ku contohkan sekarang. Setelah kamu ini, nanti kamu salin ulang apa yang kamu foto supaya ilmu itu lengket. Registrasi sama peminjaman aku terjemahkan ke dalam bentuk data flow diagram. Dan ini ketika menyusun sebuah TA aplikasi wajib diuraikan di bab 4. Dijelaskan proses bisnis dengan DFD. Proses bisnis itu bercerita kamu ketik di perpustakaan ada proses registrasi di mana yang terlibat adalah anggota dan petugas. Di mana registrasi ini menggunakan biaya itu diketik. Biayanya berapa, kemudian proses yang peminjaman. Adapun cerita di atas, adapun proses bisnis di atas diterjemahkan ke dalam bentuk data flow diagram sebagai berikut, itu diketik. Gitu ceritanya. Lanjut. Dan vlog ini kusampaikan bagi teman-teman mahasiswa yang mengerjakan aplikasi, TA aplikasi, kalian wajib dengarkan vlog ini. Ya. Makanya aku potong rambut, mau nge-vlog. Oke. Do re mi fa so do. Proses yang pertama adalah proses registrasi. Yang terlibat di registrasi adalah anggota. Kemudian yang terlibat petugas. Kemudian ada ya. Logika berpikirnya, anggota datang ke perpustakaan, bedanya DFD bukan menceritakan dia jalan-jalan ke perpustakaan berapa meter, tapi to the point langsung. Ini sistem di komputer, apa yang diketiknya di komputer langsung to the point. Bahan apa yang diperlukan untuk diinput ke dalam komputer. Ya lagi. Pokoknya lambat lagi datang nikah kamu sama nenek-nenek. Yang bobinian kait. Lanjut. Nah, anggota memberikan informasi diri. Informasi diri diwakili oleh nanti diinput sama petugas. Petugas ini input registrasi ya. Input yang pertama kali di perpustakaan petugas login, karena dia yang meregistrasi kan, memberikan informasi petugas atau ID petugas. Oke? Ketika dia login, dia mencocokkan diri apakah petugas ini sesuai dengan database yang ada, misalnya tabel petugas, ya kan? Tabel petugas, ini dicocokkan nih. Jadi login mencocokkan diri, oh ternyata ada otorisasi data bisa masuk ke sistem. Bisa paham? Nah, tapi ini nanti aku hapus biar lebih mempermudah, tapi aku jelaskan dulu bagaimana aliran datanya. Petugas memberikan login menggunakan ID petugas, username sama password, otorisasi data masuk ke sistem. Kemudian petugas tadi melakukan menginput proses registrasi, menginput data apa? Memberikan informasi data ID A diwakili dengan ID anggota. Makanya di perpustakaan tuh ada namanya ID anggota perpus kan? Supaya apa? Kalau nama anggota, siapa tahu yang namanya Lutfi itu ada 40 orang. Dengan nama yang sama, alamat yang sama, tanggal lahir yang sama. Nah, siapa tahu supaya berbeda apa? Dikasih dengan ID kayak KTP ya. Nah, informasi pada saat registrasi nanti dia dapat ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, pekerjaan, semuanya diinput. Akhirnya dicocok masuk ke dalam sistem database yang kedua atau data ini tabel apa? Tabel anggota. Nah, otomatis apa yang diinput masuk ke dalam sini. Tanggalnya di sini. Terus kalau anggota lama gimana yang registrasi ulang? Masukkan tinggal input ID, ya kan? Cocokkan database di sini, panggil lagi datanya, habis itu cetak ulang kartunya.
tanpa menginput. Jadi tinggal masuk informasi biaya ya. Ini informasi, berarti pakai kode biaya. Ya. Bisa ngikutin? Bisa ngikutin? Nah, ini data flow diagram kayak gini logika berpikirnya. Nah, dari sini kamu sudah bisa lihat tabel apa yang diperlukan ketika bikin ini. Tabel anggota, bikin tabel petugas, bikin tabel biaya, sama tabel proses registrasi. Bisa ngikutin? Atau kalau ini ku hapus, biar lebih mudah memahami. Dari sini aja sudah kelihatan. Ini menjelma tabel utama, ini menjelma tabel transaksi. Jadi kalau kita ceritakan dalam bentuk entity relationship diagram, entity gimana sih relationship? Jadi seperti itu. Jadi entity relationship diagram itu kalau kamu buka di akses ada relationship kan? Nah, itulah namanya ERD, entity relationship diagram. Sudah otomatis bisa kamu tentukan, oh ternyata aku bikin tabel apa? Tabel anggota ya. Bikin yang harus pertama bikin tabel anggota. Isi tabel anggota otomatis ID anggota. Terus nama, ya kan? Ya. Kalau perlu pakai nomor induk KTP-nya nih. Terus alamat. Terus tempat lahir, ya kan? Tempat lahir, terus tanggal lahir. Terus apa lagi? Nomor HP, nope, ya kan? Apa lagi? Foto, ya kan? Ini secara informasi yang secara umum aja, nggak usah terlalu detail, karena yang dibutuhkan untuk aplikasi perpustakaan. Jadi yang umum nama, alamat, apa lagi ya? Pekerjaan, ya kan? Nah, pekerjaannya mahasiswa, pelajar, ya kan? Atau swasta. Foto. Jadi nanti ketika dicetak, diinput jadi namanya ID card, kartu anggota perpus. Ya kan? Sama nanti kalau dicetak kita bikin report, formatnya apa? Yang kolomnya itu jadi rekapitulasi data anggota. Nanti difilter anggota berdasarkan usia ini Pak berapa, makanya kita perlu tempat lahir sama tanggal lahir. Jadi ketahuan umurnya berapa. Lanjut. Setelah tabel anggota apa tadi diperlukan? Tabel petugas ya. Nah, tabel petugas diwakili oleh apa? ID petugas atau nomor induk NIP, nomor induk pegawai, nama, ya kan? Habis itu jabatan, habis itu foto, habis itu kalau perlu dan lain-lain yang ibaratnya berhubungan dengan data petugas di perpustakaan. Dan kamu yang menentukan yang ininya, logika berpikirmu. Dan yang dikasih primary key yang mana biasanya? ID. Ini dikasih primary key, yang ini dikasih primary key. Kenapa perlu di primary key? Supaya tidak terjadi penduplikasian data, dikunci datanya. Lanjut. Terus tabel apa lagi? Tabel biaya ya? Tabel biaya? Ya. Petugas biaya. Ini ku hapus ya. Dan foto. Aku mau hapus yang gambar anunya, registrasinya. Aku pengen memudahkan kamu berpikir sederhana. Tabel anggota, tabel petugas. Kemudian tabel apa tadi? Tabel biaya. Tabel biaya yang pertama ada kode biaya. Terus nama biayanya ya atau jenis biaya.
biaya, terus besar biayanya, ya kan? Baru keterangan biayanya, keterangan biaya. Ya, paham maksudku? Kode biaya tadi R, jenis biaya registrasi, besarnya 15.000, keterangannya per tahun. Kode biayanya D, denda, besarnya 500 rupiah, keterangan rupiahnya per hari, ya kan? Satu buku per hari atau per hari, pokoknya informasinya begitu. Dan ini kita kunci primary key. Nah, selanjutnya adalah tabel transaksionalnya yang menghubungkan ketiga ini menjadi satu, ya kan? Syarat sebuah transaksi kan ada si penjual dan pembelian. Apa bedanya transaksi sama proses atau administrasi? Bedanya kata-katanya, transaksi prosesnya sudah berbeda, ya kan? Jadi intinya kalau transaksional itu pasti ada uangnya, ya kan? Tapi kalau administrasi atau proses biasanya nggak ada uangnya. Begitu ceritanya. Jadi di sini proses registrasi aja ya. Proses registrasi. Di sini jangan lupa tabel. Di mana-mana setiap transaksi, setiap proses itu ada nomor transaksi sama tanggal. Ya kan? Nomor registrasi, ya kan? Sama tanggal registrasi. Terus siapa yang terlibat di sini? Siapa yang terlibat? Yang terlibat di sini yang pertama ID anggota. Terus nama. Ya kan? Otomatis ini nanti ngelingnya ke sini. Ini menu, ini Wan. Masuk. Assalamualaikum. Salam. Maaf telat. Oh ya, lambat lagi kamu nikah sama KKI. Sama bapak aja mau enggak? Nggak mau. Masih jelek-jelek bubuanmu. Masih miskin-miskin. Nanti kalau sudah kerja baru aku mau. Lanjut. Lanjut. Nah, siapa lagi yang terlibat di sini? Kode biaya. Baru di sini masukkan kode biaya. Baru di sini ID tugas. Nah, kalau jadi query nanti kan tinggal panggil isinya, tinggal panggil petugasnya ya. Masih ingat kan? Iya. Nah, kode biaya biasanya kalau ini teks 5, ini juga wajib teks, ya kan? 5. Kan syarat sebuah relationship harus memiliki kesamaan ya. Jadi kalau kamu udah sama-sama nggak punya rasa, nggak bisa saling berhubungan. Asik. Baru ke sini 1. Yang penting jatuh cinta dulu. Kalau sudah jatuh cinta, baru kamu bangun cinta. Lanjut. Baru jadi cinta monyet. Nah, baru ke sini, masuk ke sini, ini what, ini menu. Ini petugas kalau di sini mau auto number juga di sini ya. Kalau di sini auto number, di sini wajib number kalau dalam akses. Karena auto ini otomatis, ini kan nggak mungkin otomatis, ya kan? Jadi pilihannya number, karena ini bakal ngikut si ini. Ini bakal ngikut si ini. Nah, jadilah ini namanya entity relationship diagram. Foto dulu. Foto dulu. Yang terlambat, aku pengen kalian nonton YouTubeku nanti. Ya, oke. Bagi kuota tapi tak ya. Nggak ada, wifi di bawah gratis. Sudah? Jangan lupa di subscribe. Karena masih 700 orang subscriberku. Banyak itu. Lanjut? Lanjut kah? Nah, konsentrasi. Yang masih ngobrol-ngobrol harus berdoa sebelum belajar. Kalau enggak paham-paham, iblisnya masih ada. Iblis sudah, bukan setan lagi. Lanjut. Kita proses peminjaman buku. Proses yang kedua. Proses peminjaman buku anggota nanti aja dihapus. Kalau peminjaman, kamu gampang berpikirnya ya. Yang kedua proses peminjaman kan? Iya. Peminjaman. Siapa aja yang terlibat tadi? Anggota.
anggota, terus sama buku. petugas, sama Buku. koleksi perpustakaan atau buku, ya kan? Iya. Perpustakaan kadang-kadang nggak cuma buku yang dikoleksi, tapi secara umum ketika aja buku. Anggota memberikan informasi anggota, ID anggota. Secara umum, logika yang secara fisik, kalau kalian lihat di perpustakaan, woi, bekesahan, baca doa dulu, biar hantumu pergi. Nah, anggota, ketika kita masuk ke perpustakaan, ketika minjam buku, kita scan dulu kan ID anggota kita kan, masuk ke dalam komputer, dicocokkan sama database apa? Tabel anggota. Database satu tadi, tabel, ya tabel anggota ya. D2 Pak. Hah? Tabel anggota D2. Ya. Jadi Oh, sudahlah, aku nggak usah pakai DD-an harusnya tadi, biar nggak pusing. Nah, nanti dia ngecocokkan datanya, ya kan? Kemudian petugas meregistrasi, tapi sebelum melakukan proses peminjaman, petugas peminjaman yang jadwal hari ini jadi bagian peminjaman harus login, harus mengotorisasi data, memberikan informasi petugasnya ya. ya Nanti dicocokkan sama tabel, D1 ya tabel petugas. Nah, dicocokkan. Mudah-mudahan kamu paham tulisanku. Paham. Kemudian bukunya dikasihkan di perpus, di-scan juga kan? Nah, informasi buku diwakili oleh kode buku. Harusnya tadi udah aku hapus yang di sini tadi. Memang perlu dihapus. Ya, nggak usah dipahami. Tabel buku ini dicocokkan. Siapa tahu si anggota bawa buku, minjam buku, tapi bukunya nggak kedatangan, jadi saling mencocokkan. Otomatis dari cerita kayak gini, kamu harus bikin tabel anggota, tabel buku, tabel petugas, sama proses peminjaman. Bisa? Bisa. Woi, bekesakan terus, berdoa dulu. Duduk sini, duduk depan. Tuh yang cantik belakang. Kamu nggak konsen itu, kemana-mana pikiranmu. Nanti publikan baru, duduk. Ya, duduk. Lanjut. Nanti anggota, tabel anggota, buku, tabel petugas, ya kan? Pokoknya laptop rusak, HP rusak, artinya bakal ada gantinya. Jadi nggak usah stres. Bapak yang ganti. Nanti ganti. Tapi nanti kapan kan pelaksananya. Lanjut. Nah, dari sini aku pengen kalian coba kita lihat bedanya si tabel proses peminjaman sama registrasi. Kalau registrasi itu percis kayak orang sewa. Tahu nggak bedanya kwitansi sama nota? Kalau kwitansi itu kan satu transaksi aja kan? Iya. Kalau nota satu orang bisa lebih dari satu transaksi. Iya. Nah, kalau peminjaman satu orang bisa nggak lebih dari minjem satu buku? Bisa kan? Jadi otomatis peminjaman ini ketika kita membangun entity relationship diagramnya atau ketika membangun tabelnya ada dua jenis, peminjaman master sama peminjaman detailnya. Iya. Paham? Nah, ini aku mulai ngajak kamu logika berpikir. Ini sudah dipoto belum? Foto dulu. Bisa. Nggak usah, kamu melamun aja, nanti aku baikin HP-mu. Pak, sampingnya tabel data itu tabel apa? Apa? Tabel mana? Yang sampingnya tabel data. Ya. Tabel petugas. Tulisanku memang kayak gitu, supaya kamu nggak pusing. Sudah? Fokus ya? Ya, aku bagusi tulisanku nak, demi vlogku di YouTube. Kalau live di YouTube tuh harus subscribernya harus dulu, 1000 dulu. Makanya itu. Gak usah, kita yang alami aja. Karena aku YouTube untuk kebutuhan pengajaran, bukan untuk beraksi. Tabel anggota sudah.
Tadi yang harusnya jangan dihapus tadi coy. Tabel apa? Petugas. Tabel petugas. Tabel petugas tadi ID. Nama. Petugas. Terus nama Jabatan. petugas. Terus jabatan. Terus foto. Dan lain-lain jika dianggap penting. Ya kan? Ini teks anggap aja 5. Ini short text ya kan? Short text ini berapa? Kalau nama 30 lah ya. Jabatan itu luka pijat aja. Jabatan itu bosnya kah, bagian peminjaman kah, apakah pokoknya apa-apa mas itu. Nah, kalau foto itu attachment ya kan? Tabel petugas, tabel anggota, tabel apa lagi tadi? Buku. Buku, tabel buku ya. Tabel buku. Tabel buku memberikan informasi tentang keadaan buku juga. Jadi harus diwakili yang pertama kode buku. Bedanya antara buku di perpustakaan dengan di Indomaret atau di toko buku Gramedia, ya kan? Kalau di Gramedia itu satu kode buku ada kuantitinya, ada jumlahnya. Karena untuk dijual kan? Kalau di perpustakaan wajib satu buku dikodein. Supaya apa? Supaya bisa kita kasih tahu statusnya tersedia atau dipinjam. Ya kan? Gitu. Jadi kode buku, habis itu judul, ya kan? Apalagi kira-kira pengarang. Habis itu siapa? Judul, pengarang, penerbit, siapa lagi? Apalagi kira-kira? Perlu nggak sinopsis? Enggak sih. Anjangan. Buku ini menceritakan adalah perjuangan mahasiswa kelas 5B dalam mencari cinta. Asik. Judulnya Lala Mencari cinta sejati. Lanjut. Lanjut. Nah, lanjut. Apalagi kira-kira jumlah halamannya? Itu aja kan Pak, yang penting. Perlu nggak pakai foto? Nggak usah Kim. Covernya. Nggak perlu. Nah ini kamu ngarang. Kita berpikir berhayal bahkan sedetil itu. Bukan kamu yang ngerjain. Ya kan? Jadi kamu berpikir oh harus sedetil ini. Tapi ingat buku itu ada status. Statusnya nanti luka pijat ada tersedia atau dipinjam. Atau hilang. Iya rusak. Ah itu kondisi. Tambahin kalau kayak gitu kondisi bagus, ya kan? Sama bu. Layak atau enggak? Oh iya layak sama enggak kayak gitulah. Nah perhatikan sebentar, yang enggak perhatikan kudoakan nikah sama KKI. Nah, ada ID petugas, kode buku, judul, kondisi, ya kan? Nah ketika proses peminjaman buku, otomatis status bukunya ketika di-scan buku itu yang awalnya jadi tersedia berubah. Ketika di-scan langsung otomatis jadi dipinjam sama yang minjam. Jadi ketika cek data di query kita filter nama buku berdasarkan nama buku dengan status. Oh ternyata statusnya sudah dipinjam. Pakai query filternya. Yang kayak kemarin pakai kriteria-kriteria. Paham nggak paham belakangan. Yang penting kamu dengarkan kisah, ya kan? Biar waktu yang mengisahkan cobalah mengerti semua ini akan menjadi arti. Lanjut. Nah, aku ceritakan lagi tentang bedanya kwitansi dengan nota. Tadi mukanya ngeblank bubuhan motor. Apa? Sama-sama bentuk output. Ada namanya kwitansi, ada namanya nota. Ciri khas kwitansi, satu orang melakukan satu kali transaksi. Contohnya sewa, bayar sewa kos, habis itu bayar rekening PDAM, ya kan? Satu pelanggan satu rumah, terus bayar apa lagi? IndiHome, terus bayar listrik, apa lagi? Bayar pajak. Nah itu satu orang satu kali transaksi. Tapi kalau nota kayak kamu di Solaria, nomor nota, ya kan? Nomor, jangan lupa transaksi ada nomor sama tanggal.
Habis itu nomor meja. Nomor nota 1, tanggalnya 1 bulan 1 2001, nomor mejanya 1. Terus di sini ada informasi yang dibeli ya. Iya. Daftar. Ini kode menu ya. Iya. Kode menu. Habis itu nama menunya, ya kan? Terus harga. Terus KTY, baru total, ya kan? Yang pertama kamu beli nasi goreng, bla 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 bla. Yang kedua nasi campur. Yang kedua beli cireng, ya kan? Nah, totalnya di sini, total semuanya ya. Iya. Lalu di sini. Nah, ini ciri khas sebuah nota. Dan perpustakaan, nomor peminjaman, tanggal peminjaman, ya kan? Habis itu kode anggota yang meminjam, ya kan? Habis itu kode petugas yang meminjamkan. Baru di sini kode buku, nama buku, statusnya berubah, ya kan? 3 buku minimal, maksimal. Kayak gitu. Nah, inilah yang kuceritakan, ada tadi transaksi master sama transaksi detail. Biar ku sedikit pola pikirmu agak sedikit apa ya, paling tidak lebih baik daripada yang hari yang kemarin. Kalau ini menjelma utama atau master, ini proses atau transaksi, ya kan? Proses utama atau master. Kalau ini menjelma proses detail. Paham? Ini jadi tabel apa? Tabel peminjaman master, tabel peminjaman detail. Bisa ngikutin? Bisa. Foto dulu. Biar aku terjemahkan dalam tabel kayak apa. Foto dulu. Berapa menit sudah itu vlogku? 37. Oh, lawas ya. Sudah? Nanti kamu kasih tugas, makanya aku bawakan kertas. Tenang aja. Mau deh, tugas lagi. Ngapain kamu kuliah kalau udah mengerjakan tugas? Emang mau senang-senang mencari cinta di sini? Nah, tabel peminjaman master. Ciri khas sebuah transaksional ada nomor peminjaman sama tanggal peminjaman, ya kan? Sama tanggal peminjaman. Lanjut. Nomor peminjaman sama tanggal peminjaman. Kemudian ada enggak tanggal ininya? Kira-kira siapa yang terlibat ya? Iya. Yang terlibat ada ID, Ada anggota. AGT. Yang mengotorisasi data ada ID, Petugas. ID Petugas. Dan ini harus berkorelasi. Nomor peminjaman jangan lupa, kalau yang utama dikasih PK, primary key. Jadi ID anggota nanti ngeling ke sini, set. Nah, ini many, ini tuan. Terus ID petugas ke sini. Ini one, ini tuh many. Kalau di sini short text 5, berarti di sini short text 5. Bisa ngumpatin? Bisa kan? Insya Allah. Kemudian ada lagi tabel peminjaman detail. Nah, tabel peminjaman detail kayak gini. Tulisanku jelek baru sadar aku. Nomor detail, ya kan? Nomor detail, terus nomor peminjaman, terus apa lagi kira-kira? Kode buku yang dipinjam ya? Iya. Kode buku yang dipinjam. Ada lagi yang namanya tanggal kembali. Jadi setiap buku tuh kadang-kadang membalikannya tidak tentu kan? Iya. Kalau kembalikannya tepat, semua buku berapa hari harus kembali, ditempatkan di sini. Kalau pengembaliannya tidak tentu, tanggal kembalinya tempatkan di sini. Baru di sini tanggal kembali.
Bisa ngikutin? Nanti ketika dia mengembalikan buku, langsung kita input tanggal kembalinya kapan, gitu. Bisa ngikutin? Nah, ini tabel pinjaman detail kayak gini nulisnya. Ini ke sini. Ini many, ini one, terus ini harus berhubungan antara sini dengan sini. Set, patahkan. Nah, Kenapa? Ya kan? Jadi hubungannya one to many kayak gini. Inilah relationship-nya kalau proses peminjaman. Jadi bedanya antara yang utama sama detail beda dengan registrasi tadi. Bisa ngikutin? Foto dulu. Habis foto aku suruh salin ulang di kertas. Habis itu kumpulkan di Google Formku biar kamu betulan nyalin apa kada. Kalau enggak ilmu ini enggak catat di kepala. Aku sampai S3 belajar kayak gini aja. Kamu cuma berapa jam aja. Lanjut. Mau kulanjutkan kasus lain atau cukup dulu? Lanjut. Hah? Cukup dulu ya. Jadi tugasmu adalah salin ulang apa yang kujelaskan tadi sambil vlognya kumatikan, nanti ku upload ulang di YouTube biar kamu mencoba mendengarkan dan kakak-kakak tingkatmu yang lagi bikin aplikasi mencoba memahami apa yang kusampaikan. Oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita stop dulu.